semuanya, seneng banget nih bisa balik lagi di konten podcast Duduk Dulu Yuk. Dan by the way, gue hari ini gak sendirian nih. Seperti biasa, gue ditemenin sama Salwa. Halo semuanya, aku Salwa. Nah, di konten podcast Himasiter kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, siapa tuh nih ya tamu spesialnya? Iya, jadi hari ini kita kedatangan dari Biro Worldwide Connection. Siapa lagi kalau bukan eksternal Himasiter. Sebelumnya, boleh dong disapa dulu pada pendengar malam ini sekalian kenalan. Perkenalkan, di sini saya sebagai bintang tamu ya. Benar sekali, Iya benar. Oh ya, oke. Tamu spesial. Bintang tamu dari eksternal ya. Perkenalkan, nama gue Renaldi. Gue dari angkatan 55 INTP. Oke, untuk jabatan di sini menjabat sebagai ketua biro eksternal. Untuk status tidak berstatus tapi ada yang punya. Nah, ada yang punya teman-teman. Udah sold out. Ya. Kenalin, nama aku Khairuni Salama Putri, biasa dipanggil Puput, dari 56, di sini jadi sekretaris eksternal. Statusnya Sama gak sih? sama lah, Bukannya ada yang punya tapi nggak ada statusnya. ada Hey. Oh ada ya? Oh Puput ada. Wow. Berstatus rupanya. nggak enak tahu digantungin. Iya emang. Makanya Aduh, nyari pastian. aduh. Kok ngena ya? Kenalin semuanya, nama aku Rizkina Nur Alifa, biasa dipanggil Bia, angkatan 56, jabatan bendahara eksternal, status masih jomblo. Udah. Ada yang jomblo. Mau oprek nggak? Hey. Kok di sini? Boleh. Mungkin dari Fitri atau dari Salwa nih boleh memperkenalkan diri juga. Oh iya, kenalan. Kita nggak pernah kenalan ya, Sal. Masuk status ya bang ya? Privacy. Privacy, status privacy. Kita nggak pernah kenalan sama narasumber. Maksudnya kayak ya udah narasumbernya kenalan tapi kitanya enggak, itu aneh banget sih ternyata. Nah berarti sekarang ya baru lah ya. Baru lah ya. kenal. Ya silahkan. Biar yang lain juga tahu ya bang, ternyata yang nanya-nanya ini statusnya apa kira-kira? Iya betul. Kita harus tahu juga lah. Ya. Mungkin bisa dimulai dari Salwa. Loh. Dari Nia dulu lah. Dari Nia, oke. Halo semuanya. Nama aku Nia dari INTP 56. Jabatannya sebagai staf BNT. Statusnya apa ya? Nggak ada status tapi ada orang yang disukai. Tapi nggak digantung kan? Ntar dulu Nggak nih. digantung. Ini ada orang yang disukai tapi orangnya suka balik gak nih? Katanya sih suka balik. Oh katanya. Oke. Katanya. Feel dikit nggak sih bang? Iya. Oh, kehalang gengsi kayaknya. Iya nih Bukan, biasanya kayak. aduh gimana ya? Fokus sama masing-masing dulu katanya sih. Oke. Oh. Alasan itu mah Alasan. Gak berani nembak nih. Aduh. Apa fokus yang pas bang? Aduh. Boleh dari Salwa. Oke, nama Salwa Nurisanti, biasa dipanggil Salwa. Terus angkatan 56 INTP, jabatan staf BNP, status lagi free, lagi love myself. Mantep nih, self love banget nih rupanya. Gak mau diri sendiri nih bagus. Oke deh, makasih sebelumnya teman-teman eksternal udah hadir. Jadi emang kita tuh kali ini tuh benar-benar kedatangan tamu yang spesial gitu ya, worldwide connection gitu. Siapa lagi kalau bukan eksternal Himasiter. Eksternal itu ngapain aja sih? Bisa jelasin secara singkat nggak tugas eksternal itu apa? Sebenarnya kita nggak apa ya, kayak kita nggak seheboh biro-biro yang lain gitu ya. Mungkin kayak Penmas ya yang sampai masuk berita segala macam. Aduh itu udah luar biasa lah ya. Kalau kita ya belum lah. Semoga masuk ada gilirannya gitu. Kalau dari eksternal sih program kerjanya juga kayak simpel-simpel, nggak terlalu yang berat-berat banget gitu yang harus
eh, kerjasama buat turun desa atau segala macem ya gitu, kita enggak. Paling proker yang terheboh di eksternal itu ya magang sih yang kemarin ya. Jadi di magang itu magang farm, jadi kita open recruitment buat 12 orang pemagang yang pengen magang gitu, mendapatkan pengalaman secara langsung. Ya istilahnya ya ngunjungin farm-farm yang sekitar Bogor lah gitu. Jadi yang dari Jabodetabek punya kesempatan tuh buat magang, buat ikut program kita. Kurang lebih 2 minggu lah ya. Terus ada program lain kayak wisudaan. Wisudaan itu ya kita collab juga nih sama BNP. Terus dia jadi setiap ada tahap-tahap wisuda yang terbaru, nanti kita kolaborasi sama BNP buat ngelaksanain postingan di IG-nya Humasiter. Mungkin secara umumnya kan berhubungan dengan pihak luar ya. Proker-prokernya sendiri paling yang dilakuin kadang tiap bulan itu ya MTS kan, yang benar-benar dijalanin tiap bulan. Terus apalagi ya, studi banding kemarin sama Himapet. Kalau proker eksternal ada kuba juga ya, kumpul bareng alumni. Jadi kita waktu kemarin tuh kita nge-zoom bareng sama beberapa alumni. Kita sharing-sharing gitu di sana. Apa di dunia luar tuh kayak gimana gitu pas kita udah lulus tuh. Terus apalagi ya? Oh, ada kunjungan industri pakan. Cuman kita belum bisa ngelakuin itu sekarang, masih pandemi. Jadi masih susah untuk ngelakuinnya. Gitu sih. Udah kali ya. Mantep. Jadi kalau misalnya ngelihat teman-teman INTP yang magang, terus juga acara-acara kayak nutritionist talk yang undang orang-orang penting, itu tuh semuanya tuh di balik semua itu ada eksternal gitu guys. Cuman tadi karena ini tuh biro eksternal, kan kalian sering banget kayak membangun koneksi dengan alumni dan sebagainya. Kira-kira dari kalian ada ini nggak sih tips and trick cara connecting yang baik dan benar itu seperti apa? Untuk eksternal koneksinya ya kan biasanya kalau nyari-nyari kontak alumni kan memang susah ya. Maksudnya kalau didatengin secara langsung kita nyari orangnya dulu baru minta kontak itu biasanya peluang mendapatkannya itu sangat-sangat kecil ya. Kecuali memang kitanya pengen turun lapang gitu, pengen banget ngunjungin orangnya, ngunjungin farmnya atau ngunjungin alumni yang kerja di mana gitu ya. Cuman kita biasanya memang dapat dari saya turunan dari cutting. Misalnya gue sendiri dari eksternal yang lama, eksternal yang tahun sebelumnya itu dapat kontak-kontak kayak manajer farm atau alumni lain itu dari cutting gue sendiri gitu, dari cutting kita gitu yang angkatan 54 sama 53. Mereka yang bantu-bantu buat ngasih kontak. Ini ada yang punya kontak kan misalnya. Terus dikasih nanti, oh makasih ya kak, makasih ya bang gitu. Jadi enjoy sih sebenarnya di sini kalau mau nyari orang. Terus kita juga dapat tawaran bantuan dari Pak Iep yang Sekjen Hunter. Jadi katanya gini kan, alumni itu berhubungan langsung ya dengan Hunter, karena memang ya Hunter itu memang kumpulan alumni dari itu ya, dari Papet. Banyak juga kan yang sukses-sukses di situ. Jadi Pak Iep tuh nawarin ke kita kalau misalnya kita mau nyari alumni yang keren, yang hebat, yang sesuai dengan passion yang kita pengen cari gitu. Dia bisa ngubungin Pak Iep, nanti Pak Iep yang nyariin tuh di koneksi Hunter. Oke. Ini sih mungkin salutnya aku sama Fapet, INTP maupun IPB karena hubungan antar alumninya itu kuat banget. Jadi pengen gitu masuk eksternal karena bisa dapat koneksi dari mana-mana juga, bisa kalian punya kontaknya atau bahkan berbicara langsung dengan alumni dan sebagainya. Itu menarik banget sih menurut aku dari Itu ada yang di fallback gak sih IG-nya? Oh iya, kepo nih jadinya. Paling mereka menawarkan gitu kayak kalau butuh bantuan mungkin ngomong aja kayak gitu sih, jadinya kadang masih tetap chat kayak gitu. Benefitnya gede banget guys. Iya, kan tadi tuh udah dijelasin ya, proker eksternal itu berkaitan sama koneksi dan relasi. Kira-kira target utama atau tujuan dari eksternal itu apa sih? Tujuannya paling buat lebih
kenalin Himasiter lagi ke dunia luar, biar ada nih Himasiter tuh kayak gini ngapain lo gini gitu. Terus orang-orang juga biar tahu sama dunia peternakan gitu, karena kita kan bisa nyalurin dari eksternal gitu. Emang bener sih, kayak lebih mengenalkan kayak misalnya ada Stuba kemarin kan kayak lebih mengenalkan Himasiter, terus kita juga belajar tentang himpunan mereka juga kan. Benar yang dikatain sama Put sama Bia, tujuan utama eksternal tetap buat nge-branding ya, kurang lebihnya dibantu sama BNP. Nah, tapi ada tujuan lain yang gue pengen capai di eksternal ini, yaitu gimana caranya biar staff-staff di eksternal tuh semua kebagian peran, udah gitu bisa buat ngasah pengalaman mereka gitu. Jadi kan mungkin ada yang dulunya masih malu-malu, ada yang masih belum berani buat ngubungin orang, atau kayak menjadi moderator atau jadi MC, atau pokoknya yang berhubungan dengan eksternal gitu, yang berhubungan dengan orang luar, misalnya orang-orang yang punya jabatan penting itu, jadi mereka tahu cara tata chatnya gimana, misalnya ngubungin orangnya gimana, terus jadi tahu juga kayak di eksternal tuh outputnya apa gitu. Jadi gue pengennya mereka tuh semua setelah memasuki ranah eksternal tuh mereka jadi paham dan makin mahir gitu di bidang eksternal. Soalnya eksternal ini juga bukan cuma bermanfaat buat eksternal itu sendiri, tapi buat diri mereka masing-masing gitu. Mantap, keren banget. Jadi tujuan dari eksternal itu sendiri emang untuk menghubungkan Himasiter ke dunia luar juga, memperluas relasi juga. Terus juga selain itu juga ternyata ada benefit juga nih buat anggota-anggota eksternal lainnya gitu. Nah, ini juga berkaitan nih dengan pertanyaan selanjutnya. Jadi karena eksternal ini sering berhubungan dengan orang luar nih, kira-kira pengalaman apa sih yang paling berkesan selama menjalani tugas di eksternal ini? Sok tuh gimana Bia sama Puput? Ngerasa apa nih di eksternal yang bener-bener melekat banget gitu? Sebenarnya yang paling ngena itu magang, soalnya bisa ngontak pemilik peternakannya itu sendiri kan. Terus lebih kayak dikasih tahu, terus apalagi kan kita kemarin online ya, jadi pas kesana tuh bener-bener baru ngeh aja sama matkul yang selama ini dipelajarin. Kalau dari aku, kebetulan waktu itu kesempatan dapat jadi MC ya waktu Stuba. Kayaknya itu yang paling berkesan sih, bisa ngerasain jadi MC. Oke, berarti pertama Bia. Iya, pertama banget. Wah, congratulations. Iya, biasanya pengalaman pertama tuh yang berkesan banget gitu loh. Kayak deg-degannya, ya nggak sih? Iya, bener banget. Apalagi belum lagi kalau lagi ngeblank. Pernah tuh aku moderator. Terus gimana tuh kalau lagi ngeblank? Ya kalau lagi ngeblank, kalau gue sih waktu itu senyum doang ya, karena gue nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi diem gitu ya? Iya kayak, gitu. Gue harus apa nih? Ya udah gue senyum aja. Tiba-tiba hening nggak sih kalau kayak gitu? Iya, hening sih. Iya, cuman dipanduin juga sama Bang Hajrian kan, coba tanya ini ya gitu. Jadi nggak terlalu bingung-bingung banget lah ya. Keren banget sih tim kita ya. Keren banget ya sih Bang Hajrian. Iya. Keren banget. Kalau Bang Hajrian harus dengar ini, kayak kita harus dapat traktiran nggak sih? Iya. Bang Hajrian, kalau nonton jangan lupa traktir kita ya Bang. Kayaknya Bang Hajrian nonton semua episode deh. Sepertinya sih begitu guys. Kahim kita tuh emang beneran keren gitu kan? Yang paling keren sih. Ada tandingannya sih. Paling ganteng. Paling keren, paling ganteng. Emang ada yang bisa. Paling perhatian. Bang Hajrian. Parah sih. Aduh. Lanjut Sal. Ke pertanyaan nomor 4. Mau nanya dulu. Kalau Bang Ray itu sebelumnya eksternal juga Bang, tahun kemarin, periode kemarin. Oh betul. Nah, kalau dari Bang Ray sendiri selama jadi eksternal tuh ada nggak sih yang paling diingat banget gitu Bang? Banyak sih kesan yang bikin paling ingat. Ya yang ingat-ingat semua lah pokoknya.
Jadi kayak setiap ngelaksanain proker tuh kayak enjoy, asik gitu-gitu. Karena apa yang ngerasa semua proker, pokoknya intinya jawabannya tuh semua proker karena semuanya ngebantuin gitu. Itu yang bikin terharu sih Mas ya. Dulu kan ada anggapan gitu kalau misalnya online gini nggak bakal terlalu banyak yang ngebantu gitu, karena bisa kapan aja ngilang-ngilangan gitu kan kalau online. Ternyata online juga kayak gak jauh beda gitu sama masa-masa offline, kayak kompak itu yang bener-bener salut itu di setiap proker tuh kompak, jadi kayak keinget semua lah proker gitu. Gede, mantap. Tapi apa namanya? Kayaknya emang hampir semua biro tuh awalnya tuh yang ngira kayak proker online ini takutnya nggak berjalan lancar lah, tapi justru ternyata selama kita adain podcast tuh hampir semua ini deh lewat ekspektasi gitu, dan alhamdulillah proker Himasitur bisa berjalan dengan lancar nih. Iya Alhamdulillah. betul, alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir sih, termasuk penutup Terakhir juga. aja. Iya kan? Iya bener. Iya, nggak terasa. Nggak lihat apa. Nggak terasa kan? Udah Iya. pertanyaan. Mungkin sebagai penutup nih ada pesan, kesan, closing statement atau mau promosi mungkin, karena biasanya biro-biro lain tuh di ujung-ujungnya tuh ada promosi gitu kayak ayo masuk biro Penmas gitu atau gimana? Terus ini juga sih, kita kan pendengarnya udah internasional gitu kan ya. Dipromosiin aja. Mau Iya, promosi gitu. IG, mau promosi diri juga boleh. Oke, mungkin mau mulai dari siapa dulu nih? Kemarin. Boleh deh dari aku ya. Oke. Sikat. Ayo. Dia promosi jomblo ya? Diem lah Put. Buat 56 atau 57 yang lagi nonton ini, ayo kita masuk eksternal di Himasitar karena eksternal biro paling santuy. Yeay, udah sih gitu aja. Garing banget anjir. Mantap. Santuy. Bukannya lebih santuy BNP ya? Sebenarnya seru sih, terus enak juga karena nggak yang terlalu diburu-buru banget, karena kita prokernya walaupun kayak NTS ada tiap bulan tapi santai aja. Terus kalau aku mau ngasih kesan pesan ikut podcast ini boleh gak sih? Boleh dong, boleh banget. Kesan pesannya seru banget, kayaknya pembawa acaranya ini kayaknya cocok banget gak sih kalau diundang MC gitu? Jadi malu. Kayaknya enggak deh. Kalau iya harus Bener. Buat ini nih, Stuba next. Iya nggak? Iya ternyata kita ternyata punya orang-orang hebat ya dari BNP. Iya nih, boleh nih ya atau Salwa. Boleh nanti biayanya dibicarain belakang aja, nggak apa-apa. Biayanya kelas 1 kan ya? Oke, tapi aku kepikiran satu pertanyaan deh. Boleh nggak sih nanya lagi? Boleh. Sampai 1:03 malam nggak apa-apa kok. Itu ada saja ya. Menurut siapa ya? Mungkin boleh ke Bang Ray aja deh. Menurut Bang Ray, eksternal tahun ini tuh udah efektif atau belum sih bekerjanya? Dan jika memang mungkin kalau ada saran untuk eksternal ke depannya, biar jadi lebih efektif lagi seperti apa? Boleh dijawab Bang Ray. Oke. Seefektif-efektifnya proker itu proker yang menyesuaikan keadaan. Jadi sebisa mungkin nanti untuk kunjungan industri pakan dipertimbangkan lebih matang lagi gitu. Gimana caranya? Kalau memang pengen mengenali industri pakan lebih jauh itu, kita harus pikirkan suatu cara biar tetap ada gitu, walaupun tidak dilaksanakan secara yang kayak dulu gitu, kunjungan langsung ke industrinya. Nah, kalau misalnya ada alternatif, boleh sumbang ide. Pokoknya masuk eksternal dulu aja deh, terus kalian sumbang ide, itu udah makasih banget lah pokoknya. Oke, dari gua sebagai kabir eksternal, sebenarnya pengen ngucapin makasih dan maaf yang sebesar-besarnya buat anggota, bukan anggota, staff
staff eksternal semuanya 6 orang, dari Puput, Bia, Deva, Kori, Tabita, sama Dava. Tuh makasih banyak buat kalian yang selalu bisa nyempetin waktu buat eksternal, buat menjayakan eksternal, buat ngebagusin cover-cover eksternal. Makasih banyak buat kalian yang selalu ada di saat rapat. Walaupun kalian kayak ngerasa izin, tapi kalian tetap nyusul di rapat. Itu bener-bener menyenangkan hati. Pokoknya kayak ngerasa adem aja kalau lengkap. Terus mau ngucapin maaf juga ke kalian berenam. Kalau misalnya gue sebagai kabir nggak terlalu kayak misalnya kurang care-nya atau gimana, kurang bercanda atau gimana, pokoknya mohon maaf banget. Semoga kedepannya kita bisa lebih kompak lagi. Terus di masa online ini kan jarang ketemu ya. Yang terakhir juga kemarin pas lagi kunjungan ke tempat magang kalian, ke kontrakan kalian, itu terakhir ketemu. Semoga di masa peralihan ke offline lagi nanti kita bisa ketemu bareng, ya ngopi-ngopi bareng lah. Itu. Makasih buat kalian berenam, dan makasih juga buat SC-SC yang selama ini udah ngedukung eksternal, yang ngebantu membangun eksternal dari awal sampai deket-deket mau demis. Ntar lagi demis nih. Semoga tetap lancar. Mungkin itu sih. Makasih banyak. Ya. Tersentuh. Pokoknya jika kamu mengawalinya dengan baik, harus menutupnya dengan baik juga. Ya. Mengawalnya bareng-bareng, harus ditutup bareng-bareng juga. Iya, betul sekali, Salwa. Ini udah selesai, Sal. Ya, makasih ya eksternal atas waktunya. Maaf juga nih jadi ganggu malam Seninnya. Semoga aktivitasnya lancar. Terus Amin. juga terima kasih juga udah bekerja keras sebagai eksternal Himasiter. Terima kasih telinga yang sudah mendengar, Kepala yang menerima. dan hati yang memahami. Saya Nia. Dan saya Salwa. Pamit undur diri. Terima kasih eksternal. Terima kasih eksternal.